Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ramadina Amanda dari Prodi D3 Kebidanan Akbi DPSDMI Garut. Perkenalkan, saya Nendia Nursaida dari Prodi D3 Kebidanan Akbi DPSDMI. Pada kesempatan kali ini, kita berdua akan menjelaskan mengenai registrasi dan izin praktik kebidanan. Pada Februari 2019, DPR sudah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kebidanan menjadi undang-undang. Hal ini merupakan angin segar bagi profesi bidan sebagai bentuk perlindungan hukum, meningkatkan mutu kebidanan, serta menciptakan pemerataan keberadaan bidan di Indonesia. Penanganan proses pelayanan kesehatan, khususnya proses persalinan dan ibu hamil, merupakan masalah krusial di Indonesia. Di daerah pedalaman, kita masih sering mendengar mengenai urusan persalinan yang ditangani oleh dukun beranak, yang kompetensinya belum teruji dengan pasti. Oleh sebab itu, salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan adalah untuk pemenuhan proses kebidanan yang bertanggung jawab, aman, serta akuntabel. Bagi bidan yang sudah menyelesaikan pendidikan kebidanannya, mungkin yang bermaksud untuk pendidikan praktik, juga sudah diatur regulasinya di Undang-Undang Kebidanan dari pasal 21 hingga pasal 30. Regulasi tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan pada bab ketiga, yaitu mengenai registrasi dan izin praktik. Di sini saya akan menjelaskan bagian ke-1 mengenai registrasi dari pasal 21 hingga pasal 24. Pasal 21 ayat 1. Setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. Pasal 21 ayat 2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil kepada bidan yang memenuhi persyaratan. Pasal 21 ayat 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua meliputi a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan E. Membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Selanjutnya, pasal 22. Pasal 22 ayat 1 berbunyi, STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. Pasal 22 ayat 2. Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Memiliki STR lama. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. E. Telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi. Dan F. Memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Selanjutnya pasal 23. Pasal 23 berbunyi, konsil harus menerbitkan STR paling lama 30 hari kerja terhitung sejak pengajuan STR diterima. Pasal 24. Pasal 24 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 sampai dengan pasal 23 diatur dalam peraturan konsil. Nah, itu tadi bagian ke-1 tentang registrasi. Bagian kedua tentang izin praktik akan disampaikan oleh Nenden.
Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Saudari Della. Saya akan membacakan kelanjutan undang-undang pada bagian kedua izin praktik. Bagian kedua izin praktik pasal 25. 1. Bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki izin praktik. 2. Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPB. 3. SIPB bagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota atas rekomendasi penjabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat bidan menjalankan praktiknya. 4. Pemerintah daerah kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus menerbitkan SIPB paling lama 15 hari sejak pengajuan SIPB diterima. 5. Untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bidan harus memiliki A. STR yang masih berlaku dan B. Tempat praktik. 6. SIPB berlaku apabila A. STR masih berlaku dan B. Bidan praktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB. Pasal 26. 1. Bidan paling banyak mendapatkan 2 SIPB. 2. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk A. 1 di tempat praktik mandiri bidan dan 1 fasilitas pelayanan kesehatan selain dari tempat praktik mandiri bidan, atau B. 2 praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat praktik mandiri bidan. Pasal 27 SIPB tidak berlaku apabila A. Bidan meninggal dunia, B. Habis masa berlakunya, C. Dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau D. Atas permintaan sendiri. Peraturan pasal 28. 1. Setiap bidan harus menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik yang sesuai dengan SIPB. 2. Bidan yang menjalankan praktik kebidanan di tempat yang tidak sesuai dengan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, atau C. Pencabutan izin. Pasal 29. Ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 30. 1. Penyelenggaraan fasilitas kesehatan harus mendayagunakan bidan yang memiliki STR dan SIPB. 2. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, atau C. Pencabutan izin. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Bab 3 tentang registrasi dan izin praktik bidan dari kita berdua. Jadi, untuk teman-teman bidan sekalian yang mungkin bermaksud untuk membuka praktik bidan mandiri, bisa melihat acuannya di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Selain tentang registrasi dan izin praktik, di sana juga memuat banyak hal tentang kebidanan lainnya. Jadi, jangan malas-malas untuk membaca ya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu kembali. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.